Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini di Jumat Agung ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepalamu dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa kami ada di Jumat Agung untuk memperingati kematian-Mu Tuhan yang menebus kami dari dosa dan kesalahan kami. Dan pagi hari ini kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu, bersyukur atas penebusan Tuhan bagi hidup kami. Roh Kudus penuhi kami dan lawat kami pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, biar semua sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing boleh mengalami lawatan-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kami. Terima kasih Roh Kudus. Biar sukacita surgawi memenuhi kami pada pagi hari ini. Dalam namamu Tuhan Yesus kami siap bersukacita. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saudara siap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sukacita surgawi buat kita semua pada pagi hari ini. Mari masuk gerbang Tuhan, bersukacita di dalam rumah Tuhan. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka setelah kiranya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Mari lambaikan tanganmu. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Tentu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Sekali lagi Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Dari hati yang terdalam, ucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku. Siapa yang terhebat? Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, kan ku nyanyikan kau terhebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Ya. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Dari hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku. Siapakah yang terhebat di dalam hidup? Semuanya siap. Kan ku serukan kau terhebat, hebat.
Dia Tuhan yang membuat kita tertawa. Amin. Mari nyanyikan pujian ini. Kau membuatku tertawa, kau membawaku selalu baru denganmu. Kini hatiku bersorak karena masa depanku ada padamu. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapa yang terhebat? Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Sekali lagi kan ku serukan, kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Dan ku serukan kau terhebat, hebat. Akan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Amin. Hanya Tuhan Yesus yang paling hebat dalam hidup kita. Amin. Dengan segenap dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari katakan Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya.
di atas Kalvari. Shalom saudara, haleluya. Saya percaya kekuatan Tuhan dan kemenangan yang daripada Tuhan menjadi bagian kita sampai saat ini, sehingga kita boleh bisa merasakan sukacita, bahkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan saya bersyukur hari ini menjadi hari momen yang luar biasa buat kita, di mana kita kembali flashback melihat ke belakang akan peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, di mana Dia telah melakukan hal yang sangat luar biasa bagi dunia ini, bagi saya dan saudara lewat pengorbanannya, bahwa Dia yang dari surga meninggalkan segala kenyamanan, meninggalkan taktanya demi saya dan saudara. Betapa berartinya saya dan saudara. Jadi momen ini, kesempatan ini menjadi momen yang sangat luar biasa. Saya sangat bersuka cita ketika mengingat ini, bahwa sesungguhnya saya dan saudara, umat-umat Tuhan yang ada, adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Haleluya. Mari saudara, sebelum sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saudara boleh tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur karena semua hal yang Tuhan boleh lakukan bagi kami bisa ada sebagaimana ada semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan kesempatan ini Tuhan, kami sama-sama boleh mengingat kembali akan kasih anugerah Tuhan oleh perbuatan Tuhan yang telah datang ke dunia ini, merelakan semuanya Tuhan, bahkan memberikan nyawamu sebagai ganti kami Tuhan. Engkau telah membebaskan kami, Engkau telah menebuskan kami. Betapa bangga, betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa Tuhan kami sangat bersyukur karena kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang merancangkan hal ini bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan di momen ini, di kesempatan ini, kami datang di hadirat Tuhan untuk kami dapat melihat kembali kepada diri kami, untuk apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini, supaya kami didapati sebagai pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Karena itu kami butuh arah-Mu, kami butuh arahan daripada Tuhan, kami butuh firman-Mu menjadi Tuhan petunjuk buat kami, menjadi arah dalam jalan-jalan hidup kami. Berbicaralah Engkau, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dimanapun kami berada, siapapun yang menyaksikan siaran ini, biarlah semua dalam lawatan Tuhan, semua dalam kendali kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman Tuhan, dan biarlah pengurapan dan hikmat Tuhan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara, kesempatan ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan untuk kita semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan momen ini kita kembali mau flashback melihat bahwa karya Tuhan itu begitu dahsyat dan begitu luar biasa bagi saya dan saudara. Karena memang Bapa yang identik adalah Sang Kasih itu, pribadi yang penuh kasih itu, ya. Dan dari sejak awal penciptaan bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Bahkan sampai manusia itu diciptakan di Taman Eden, taman yang sudah diciptakan Tuhan dengan sedemikian rupa, bahkan dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Bahkan manusia dihadirkan di sana sebagai tempat di mana Tuhan berfellowship dengan manusia, di mana Dia menerjemahkan kasih ini. Karena manusia itu adalah objek, adalah pusat kasih itu. Karena Bapa kita adalah kasih, Dia butuh objek untuk mencurahkan kasih ke. Maka manusia itu diciptakan
di Taman Eden. Dan di sana kita lihat dari perlakuan Bapa itu sangat luar biasa. Manusia itu diperlakukan sangat luar biasa di sana. Bahkan saudara tahu kenapa manusia itu diciptakan sampai hari yang ke-6, bukan hari yang pertama. Biasa kan orang mau kalau pandangan dunia yang terbaik itu yang datang pertama. Tapi manusia justru di hari yang ke-6. Karena apa saudara? Karena saya mau katakan bahwa dia harus menyiapkan semua fasilitas dulu, semua yang mendukung di dalamnya, baru dia hadirkan saya dan saudara. Dia hadirkan manusia di Taman Eden. Betapa spesialnya manusia itu, betapa luar biasanya manusia. Jadi semua fasilitas sudah ada, baru manusia itu ada. Ya, jadi kadang-kala pandangan dunia bilang yang pertama itu yang terbaik. Jangan-jangan kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, mungkin saja yang belakangan itu yang terbaik. Haleluya. Saudara, manusia dihadirkan di Taman Eden, begitu luar biasanya Tuhan setting tempat itu untuk jadi didiami oleh manusia, untuk mereka bisa menikmati segala hal yang baik di dalamnya. Tapi pada kenyataannya yang kita tahu bersama bahwa manusia jatuh ke dalam dosa karena mereka keluar dari kehendak Tuhan. Mereka melanggar dari apa yang melanggar aturan Tuhan, arahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang kita tahu bersama, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sampai mereka harus dikeluarkan dari Taman Eden itu. Saudara, bicara tentang keluar dari Taman Eden bukan saja suatu perpindahan tempat, tapi bicara tentang di mana manusia kehilangan kasih. Bukan cuma sekedar perpindahan area, tapi manusia kehilangan kasih yang sesungguhnya itu. Wow, saudara, kalau saya mau katakan bahwa hari-hari ini yang membuat dunia ini suram, yang membuat ini dunia penuh dengan hal-hal yang kejam, hal-hal yang menyakitkan, ya, jawabannya cuma satu, karena dunia ini mengalami krisis kasih. Ya. Ketika manusia keluar dari Taman Eden, justru banyak hal-hal yang menyakiti hati Tuhan itu terjadi. Ada banyak dosa-dosa yang terjadi. Ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang menyakiti hati Tuhan. Ingat, kalau saudara lihat sederhananya, kalau kita melihat tarik, ada survei mengatakan orang-orang yang anak-anak yang lahir dari latar belakang keluarga yang berantakan, broken home, ya mereka jadi sumber masalah. Ada yang kehilangan gambar diri, ya. Nggak pulih tentang kabar diri, saudara. Ya, artinya banyak orang yang rusak ketika mereka mengalami hal yang namanya kehilangan krisis kasih di dalam rumah tangga. Ada yang jadi pemberontak, ada yang jadi sumber kejahatan, banyak hal. Kalau saudara baca dari sumber-sumber berita yang ada, bahkan dari berapa survei yang saudara, banyak hal terjadi di dunia ini dilatar belakangi karena anak-anak yang lahir dari keluarga yang berantakan. Keluarga yang kehilangan kasih, saudara. Dan disinilah dari kesempatan ini, di momen ini kita kembali belajar bahwa hanya kasih Tuhan yang bisa mengubahkan segalanya. Bahkan dunia yang kejam ini bisa diubahkan oleh Tuhan, karena Bapa adalah kasih itu sendiri. Amin. Ingat, kasih bisa mengubahkan segalanya. Yang mungkin banyak kali kita kenal kasih dan cinta itu beda, saudara, ya. Manusia itu memakai pola cinta, mencintai sesama manusia. Dan saudara tahu kekuatan cinta saja itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Orang yang lagi jatuh cinta dia bisa berubah. Yang biasanya mungkin dia tidak pakai minyak wangi, jadi sering pakai minyak wangi, saudara. Kalau dia udah ada seseorang yang dia cintai, ada seorang yang menjadi target utamanya, akan merubah. Ya, saya sering bilang dalam persekutuan bahwa perkawinan memang tidak mengubah, tapi cinta banyak yang mengubah orang. Ya, Jangan berpikir bahwa perkawinan bisa mengubah orang. Justru masalah demi masalah. Engkau punya masalah, engkau menikah dengan manusia yang punya masalah, justru akan jadi masalah, saudara. Tapi cinta justru banyak kali mengubah orang. Jadi dasari rumah tangga itu dari dasar cinta itu, saling mencintai. Maka engkau akan sering melakukan pengorbanan, engkau akan merendahkan hati, engkau akan saling memprioritaskan orang yang engkau cintai. Apalagi kita taruh kasih Tuhan di dalamnya, itu lebih dahsyat, saudara. Di dalam kehidupan rumah tangga kita landaskan itu dengan kasih Kristus yang utama. Maka kasih itu akan mengubah setiap aspek dalam kehidupan saudara. Saudara, dari kesempatan ini mari kita melihat bahwa sesungguhnya dunia ini sementara mengalami yang namanya krisis kasih. Ya, dunia sementara mengalami krisis kasih, dan Yesus telah membuktikannya. Dia datang ke dunia
untuk membebaskan saya dan saudara. Dia memberikan nyawanya sebagai ganti dosa. Itu harga yang sangat luar biasa. Harga yang begitu mahal yang dia harus lakukan, yang harus dia bayar untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ingat saudara, dari dasar hal ini, kalau saudara merenungkan tentang pengorbanan Yesus, saudara akan sadar diri, saudara akan tahu siapa saudara, saudara akan mengerti identitas saudara. Bahkan saudara, kalau dalam peribadatan, dalam segala hal, engkau tidak perlu disuruh-suruh untuk menyembah. Dengan munculnya kesadaran akan kasih Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan terus datang di hadapan Tuhan dan datang menyembah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Ada banyak orang memulai sesuatu dengan memulai pelayanannya hanya lebih penting kepada aktivitas, tapi tanpa membenahi identitas yang sesungguhnya, tanpa membenahi identitas jati diri sesungguhnya. Karena itu jangan salah, banyak pelayan-pelayan Tuhan yang didistract, yang keluar jalur, mencari pengakuan di pelayanan, karena sesungguhnya mereka mengalami krisis kasih, tidak dapat pengakuan dalam keluarga, mereka cari pengakuan di pelayanan. Justru pada ujungnya akan babak belur saudara, kalau sudah tidak menemukan kasih yang sesungguhnya. Saudara harus pahami dulu identitas saudara. Karena apa? Ketika engkau tahu titiknya, engkau tahu cara memulainya, maka engkau akan mengakhirinya dengan baik. Banyak kita orang Kristen yang tahu finishnya. Sederhananya mungkin contohnya begini. Ya, surga adalah akhir dari semuanya bagi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu finishnya. Tapi kadang-kala kita tak tahu memulainya di mana, titik memulainya, titik startnya harus memulai di mana. Kalau kita tahu, maka kita akan berlari dengan begitu cepat untuk sampai kepada tujuan itu. Setuju, katakan amin. Ya, titiknya kita harus memulai dari pembaruan paradigma kita, metanoia. Kita harus berubah cara berpikir kita. Kita harus tahu jati diri kita, mengetahui identitas kita sesungguhnya. Bapa menciptakan manusia itu dalam kasih yang luar biasa. Tangan kuat Tuhan yang menciptakan, yang membentuk saya dan saudara. Waktu dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan terang cakrawala, bahkan binatang dan apa dia cuma berkata jadilah terang. Ya, jadilah terang, jadilah tumbuh-tumbuhan. Tapi ketika dia menciptakan manusia dengan tangannya, di dalam hadiratnya, di dalam kekudusannya, dia menciptakan manusia. Betapa spesial, dan dia bilang apa? Baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Tuhan tidak mungkin menciptakan hewan untuk dia menjadi objek kasihnya. Maka itu dia menciptakan saya dan saudara, manusia itu yang segambar, yang sepadan dengan dia, untuk dia menerjemahkan kasih itu. Karena itu kalau saudara sadar ini, sudah tahu bahwa berharganya diri saudara di hadapan Tuhan. Betapa berharganya itu. Hari-hari ini banyak orang yang didistract, banyak orang yang kecewa sampai bilang, Tuhan itu tidak ada. Ya, banyak orang-orang yang kecewa, yang gak peduli dengan segala hal. Karena apa? Mereka gak tahu sesungguhnya bahwa ada tangan Tuhan, ada kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Yang ini yang perlu kita sadari sebagai orang-orang percaya, sebagai pribadi-pribadi yang mau bergerak dalam tuntunan kuasa Tuhan. Saya mendorong jemaat Tuhan, mari sadari apa yang menjadi pengorbanan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita baca dulu kebenaran firman Tuhan. Ayat yang sangat terkenal, yang mungkin sudah jadi ayat hafalan buat kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, saudara. Haleluya. Ya, saya bacakan buat kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa ini ayat, saudara ya. Karena begitu besar kasih Elohim, kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal? Ya, hari-hari ini dengan hartamu, dengan apa yang kau miliki, kau tidak bisa menjanjikan sesuatu yang berarti, bahkan tidak bisa memberikan kekekalan dalam hidupmu. Ya, hari-hari ini saudara, kita sementara ada di kondisi yang memang harta dan apapun tidak bisa menolong kita. Ya, saya mau katakan ada satu jaminan dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Wow, betapa luar biasanya ini saudara. Ya, kalau kita mengerti pandangan firman Tuhan, saudara,
Saya mau katakan bahwa di kondisi dunia yang serba dengan ketakutan, kecemasan akibat dari ulah manusia itu sendiri, akibat dari ketidakakuratan hidup yang tidak mengerti akan kehendak Tuhan, maka dunia ini penuh dengan ancaman, dunia ini penuh dengan segala ketakutan. Bahkan banyak orang depresi, banyak orang hidup dalam ketakutan, banyak orang hidup di dalam ikatan-ikatan dosa, banyak orang yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi satu hal, ada kasih Tuhan yang datang ke dunia ini yang bisa membebaskan semua itu, yang bisa memberikan damai, sejahtera dan sukacita. Persoalannya karena mereka nggak mengerti. Bahkan jangan sampai kita pun yang sudah ada di dalam terang itu tidak memahami apa yang menjadi karya Tuhan. Kalau kita mengerti dengan jelas apa yang menjadi pengorbanan Tuhan, maka itu akan terjadi. Kita akan mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Maka kita akan menjadi pribadi yang akan mau bergaul intim dengan Tuhan. Tanpa disuruh-suruh, kita akan terus bergerak dan mencari Tuhan. Saudara tahu bahwa deklarasi tentang keselamatan dimulai di ayat ini, saudara. Deklarasi keselamatan tidak dimulai begini, karena begitu besar mujizat Tuhan, karena begitu besar kedahsyatan Tuhan. Enggak. Deklarasi keselamatan itu dimulai dengan apa? Karena begitu besar kasih Tuhan. Wow. Oleh karena begitu besar kasih Tuhan, maka kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih itu membebaskan. Karena itu bagi saya, saudara, saya mau katakan, bagi gereja Tuhan, setiap kali saya berkhotbah, setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau katakan orang-orang yang suka melakukan yang menjadi sumber masalah di mana-mana, baik itu di pelayanan, bahkan di mana semua area-area kehidupan. Kalau dia sering melakukan hal yang berarti dia mengalami krisis kasih. Jangan sampai kita sudah menjadi pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, justru kita menjadi orang-orang yang menjadi sumber bermasalah, sumber masalah. Kita mulai melihat kepada diri kita. Berarti kita mengalami krisis kasih. Hati-hati, saudara. Biarkan kasih yang sempurna ini datang merubah hidupmu, merubah pola pikirmu dalam hidup, supaya engkau bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Mari baca dulu satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Ya, saya bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, sekali lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, kata Yunani yang muncul di sini bukan kata neo. Ya, kalau neo itu dari suatu barang yang sudah ada didaur dan menjadi baru. Tapi di sini di kainos, keluar kata kainos, artinya memang benar-benar baru. Hanya Tuhan yang bisa membuat itu, saudara. Kata kainos hanya menjadi baru. Oleh karena apa? Pengorbanan Yesus di kayu salib. Wow, dahsyat sekali itu, saudara. Artinya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang sudah ada dalam kehendak Tuhan, saudara yang sudah memberikan hidupmu, mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, saudara adalah ciptaan yang baru. Kuasa darah Yesus telah menyucikan saudara. Karena itu, mari mulailah melakukan tindakan-tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Konsep paradigma kita harus berubah. Jangan sampai berpikir karena seperti percakapan Nikodemus dengan Tuhan, lahir baru itu seperti apa? Apakah harus masuk ke rahim lagi? Enggak. Tuhan sementara bicara bahwa kelahiran yang baru bicara tentang paradigma kita diubahkan, pengenalan kita diubahkan. Kita menerima darah Yesus sebagai salah satu jaminan keselamatan dalam kehidupan kita. Dan kita memulai hidup yang baru, bergerak dalam kehendak kuasanya. Haleluya. Dan ini tidak mudah, saudara. Karena apa? Hari-hari ini kalau gereja nggak selesai, tidak mengerti akan tujuan Tuhan atas kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, mengerti akan kasih Bapa itu sesungguhnya, maka gereja akan didistract, gereja akan dialihkan dengan segala hal, sehingga gereja tidak akan bisa menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan, menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Karena itu, saudara, mari pahami, pengorbanan Yesus menjadikan saya dan saudara menjadi ciptaan yang baru.
Haleluya. Dulunya kita adalah manusia yang kotor, manusia yang penuh dengan kejahatan yang menyakiti sesama, menyakiti hati Tuhan. Bahkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan mungkin kita buat. Tapi sekarang waktu ini firman Tuhan katakan, engkau telah menjadi ciptaan yang baru oleh karena kasih Tuhan, oleh karena darah Yesus yang dicurahkan bagi saya dan saudara. Pahami ini baik-baik sehingga engkau akan mulai melangkah di dalamnya. Kalau engkau sudah mengenal bahwa engkau adalah pribadi yang dikasihi Tuhan, engkau sudah tahu bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan. Wow. Yang dulunya kita nggak anak, diambil anak, kita diadopsi kembali menjadi anak-anak Tuhan. Ya, hal yang luar biasa. Yang namanya anak berhak menerima setiap janji-janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Hamba itu bicara tentang fungsi. Tapi anak itu kita semua, setuju katakan amin. Tidak ada mama Tuhan atau opa Tuhan atau oma Tuhan. Semua kita adalah anak. Amin. Identitas kita adalah anak Tuhan. Oleh karena kasih itu menjadikan saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan. Setuju katakan amin. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan artinya menjadi orang-orang yang harus melakukan kehendak Bapa, menjadi orang-orang yang harus respect kepada Bapa, menghormati Bapa, melakukan apa yang menjadi kerinduan Bapa. Ingat, kalau kita adalah anak, apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi permintaanmu, Bapa yang setia akan selalu memberikan segala keperluanmu, memberikan segala apa yang menjadi keinginanmu, karena Dia Bapa yang setia, Bapa yang di dunia ini yang penuh dengan keterbatasan, tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Dan kesempatan ini saya cuma ingin saudara kembali mengkrospek, melihat ke diri saudara melihat, mengevaluasi diri, bahwa semuanya kalau saudara bisa berdiri sampai detik ini, semua karena kasih Tuhan, semua karena pengorbanan Tuhan. Ya, Dia mengubah identitas kita, Dia mengembalikan identitas kita menjadi seorang anak. Karena itu ketika murid-murid Tuhan datang kepadanya bertanya, ajarkan kami berdoa, Dia bilang apa? Bapa kami yang di surga. Karena inilah esensi yang utama yang Yesus bawa. Inilah esensi Dia mengembalikan kasih itu. Dia mengembalikan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pewaris kerajaan surga. Setuju katakan amin. Ya, artinya ya, seorang anak harus berperilaku seperti Bapa dong. Kalau Bapa mengajarkan hal yang benar, lakukanlah seperti apa yang Tuhan inginkan. Hari-hari ini kita mendorong kehidupan kita untuk kita hidup seperti yang Tuhan inginkan. Jangan salah, kalau kita nggak kenal identitas kita anak raja, kita anak Tuhan, masa perlakuan kita kok seperti orang dunia? Kalau kita tahu bahwa identitas kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kenapa hidup kita semraut? Kenapa omongan-omongan kita tidak bertanggung jawab, bahkan tidak mencerminkan anak-anak Tuhan? Perbarui, mungkin ada yang salah dalam konsep pemahamanmu kepada Tuhan. Perbarui hidupmu. Kalau engkau sudah mulai membangun hidupmu dengan dasar-dasar yang salah, rombak itu, ya, perbarui sudut pandangmu, paradigmamu untuk mengenal kehendak Tuhan. Ya. Kalau engkau mengenal hal ini, nggak perlu ditakut-takuti, saudara. Ya, nggak perlu ditakuti neraka, saudara. Orang datang bertobat kalau dia mengenal kasih yang sesungguhnya ini. Kalau dia udah menerima, maka dia akan datang menyembah dengan rasa sungguh, rasa haus dan rasa mencintai Tuhan. Bukan karena ditakut-takuti, saudara. Walaupun itu ada, saudara. Nggak perlu ditakut-takuti. Kalau orang mengalami penyadaran perubahan, ya, mengalami metanoia dalam hidupnya, maka dia akan datang di hadapan Tuhan. Dia menyadari identitasnya, dia menyadari siapa yang dia sembah, maka dia akan bergerak dan tidak perlu disuruh-suruh. Kalau mau melayani tidak perlu disuruh-suruh, menyembah Tuhan pun tidak perlu disuruh-suruh, saudara. Karena dia tahu, dia mengerti siapa Tuhannya dan siapa dirinya. Jangan kita capek memulai dengan aktivitas tapi tidak membenahi dasar, membenahi sesuatu yang fundament, yaitu identitas. Kita harus tahu kita adalah keluarga, kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih. Maka impartasikanlah kasih itu. Impartasikanlah kasih itu dalam setiap langkah-langkah kehidupan. Karena ini yang Tuhan inginkan. Ada banyak hari-hari ini, ya, gereja yang berhasil dialihkan. Gereja yang berhasil karena tujuan hidup, orientasi pelayanan mereka jadi salah. Tuhan inginkan gereja harus mengalami perubahan paradigma. Ya, gereja harus mengalami perubahan paradigma karena kita adalah manusia yang baru. Kita harus bergerak dengan caranya Tuhan. Kita harus bergerak dalam kehendak kuasa Tuhan. Haleluya. Saudara, momen ini mari kita kembali melihat kepada apa yang Tuhan telah buat.
Sesungguhnya saya dan saudara adalah orang-orang yang memang tidak dianggap, ya, yang berdosa, yang kotor. Tapi Yesus membayar harga yang begitu mahal untuk mengangkat kita yang sampah ini, kita yang kotor ini menjadi berharga di mata Tuhan. Dia bayar harga yang begitu mahal. Dia bayar harga yang begitu mahal untuk mengangkat saya dan saudara menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, apalagi dalam kondisi, dalam momen-momen ini kita mengalami pandemi, kita mengalami banyak masalah dalam kehidupan, berimbas dalam kehidupan kita masing-masing. Saya nggak tahu saya tidak tahu persis apa yang sementara sudah alami dari imbas dari pandemi ini. Tapi saya mau katakan, tidak ada kelemahan yang bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus. Tidak ada batasan yang bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus. Ya, firman Tuhan katakan, apakah yang bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus? Ketelanjangankah, mautkah, pedangkah? Tidak ada. Artinya apapun keadaanmu hari ini, apapun persoalanmu hari ini, tidak ada batasan yang bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus. Ya, tidak ada dosa yang bisa membatasi semua itu. Ingat, saya mau katakan betapa berharga saya dan saudara. Sampai maut pun dia tabrak untuk mengangkat saya dan saudara, untuk mengembalikan saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Ya, Yesus tidak peduli apapun, dia tabrak semuanya saudara untuk mengembalikan esensi ini. Dia ingin mengembalikan saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pusat perhatian, menjadi pusat kasihnya. Wow. Saudara, kalau saudara mengalami dalam penderitaan pun saudara akan tetap bersuka cita karena saudara tahu dia Bapa yang baik. Ya, dalam segala hal saudara akan tetap bersuka cita. Saya punya Bapa yang terbaik. Saya punya Tuhan yang terbaik karena dia tidak pernah meninggalkan. Maut pun dia sambar saudara. Maut pun dia tabrak demi saya dan saudara. Ini pembuktian. Dia telah membuktikan 2000 tahun yang lalu datang ke dunia melewati batasan-batasan itu saudara. Ya, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dengan mengertinya hal ini saudara akan terus maju di hadapan Tuhan. Maut aja Tuhan tabrak, apalagi cuma masalah-masalah kecil. Sehingga nama di atas segala nama dianugerahkan atas dia, Yesus Kristus, yang adalah nama di atas segala nama yang membebaskan seluruh setiap umat manusia. Haleluya. Artinya kalau saudara punya persoalan, punya permasalahan, sakit, penyakit, itu punya nama saudara. Ya, nama di atas segala nama menundukkan semuanya itu. Saudara punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, yang telah menerjemahkan kasih itu, yang telah menerjemahkan kasih itu bagi saya dan saudara sehingga kita bisa terima dan kita bisa berdiri di hadapan Bapa dan kita bisa memanggil dia ya Abba, ya Bapa. Haleluya. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa kalau saudara mengerti tentang kasih itu. Kasih yang tanpa syarat yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kita akan membawa kita terus maju dan maju di dalam Tuhan. Momen Paskah, kita merayakan Paskah saudara. Ya, walaupun dalam kondisi pandemi ini, mari maju di dalam Tuhan. Ini adalah kesempatan di mana ya kasih itu akan diterjemahkan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Di saat kondisi kelam, di saat kondisi dunia tidak bersahabat, mungkin kondisi yang menggoncangkan, justru ya disinilah kualitas kasih itu dibuktikan dalam setiap kehidupan gereja. Di gereja Tuhan yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau melekat dengan Dia, itu akan dibuktikan. Ya, dibuktikan dalam langkah-langkah kehidupan dia. Persoalannya ada di tanganmu. Engkau mau berjalan dalam kasih Tuhan itu, berjalan dalam kehendak Bapa atau tidak. Haleluya. Sebenarnya kita memang ada free will-nya saudara. Tapi kalau bicara daging sebenarnya gak perlu dikasih pilihan. Daging yang namanya daging kalau dikasih pilihan dia gak mau pilih Tuhan. Pasti dia gak akan pilih Tuhan. Ya, karena itu daging kita kondisikan untuk tetap terarah kepada Tuhan. Kondisikan hidupmu selama engkau masih menghidupi tubuh daging. Kondisikan pikiran perasaanmu untuk tetap terarah kepada Tuhan, supaya apa yang engkau lakukan hari-hari ini, engkau akan tetap mempermuliakan nama Tuhan. Engkau tidak akan menyakiti hati Tuhan, tapi justru engkau akan mempermuliakan nama Tuhan. Seberat apapun, selama engkau berusaha untuk mengkondisikan hidupmu, ada kekuatan Roh Kudus datang atasmu untuk memberi engkau kekuatan melangkah di dalam rencana Tuhan. Engkau tidak pernah sendiri. Dia adalah Bapa yang baik. Karena itu saudara, dengan mengerti hal ini, dengan saudara memahami hal ini,
saudara akan terus maju dan saudara akan terus bersukacita. Sekalipun banyak pergumulan, sekalipun banyak tantangan, saudara akan terus maju dan maju dan maju. Dan saudara akan berbuah dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dahsyat saudara. Amin. Mari maju di dalam Tuhan. Pertumbuhan, kita akan mengalami progresitas. Kita akan bertumbuh dan bergerak bersama dengan kehendak Tuhan. Selama kita mengerti akan kasih anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari lewat kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan katakan sekali lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Kita menjadi gereja yang diciptakan Tuhan, menjadi memiliki pembaruan budi. Kita bergerak dalam pembaruan, bergerak dalam kehendak, dalam kondisi hadirat Tuhan. Kita bergerak dalam hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Maka dampak kerajaan surga itu akan terjadi. Setiap orang yang berjumpa denganmu akan mengalami kehendak Tuhan, akan mengalami damai sejahtera, akan mengalami sukacita. Karena apa? Yang engkau bawa adalah kasih yang murni. Kasih yang sudah engkau rasakan dari Yesus Kristus, itu akan engkau impartasikan dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau berada, kasih itu yang engkau akan terjemahkan dalam kehidupan. Sehingga dunia yang mengalami krisis kasih hari-hari ini dapat menerima kasih yang sesungguhnya. Karena saya dan saudara dipakai Tuhan untuk menjadi representasinya kasih itu. Kita akan dipakai Tuhan untuk menerjemahkan kasih Bapa yang sesungguhnya. Sehingga dunia akan melihat bahwa benar-benar Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita memang benar-benar menjadi manusia yang baru. Manusia yang melekat dengan Tuhan. Yang hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Haleluya. Ya, kita harus ada di dalamnya. Karena apa? Dengan menjadi manusia yang baru, hidup dalam kebenaran, maka perkenanan Tuhan itu akan datang atas hidup. Amin. Anugerah itu diberikan bagi setiap saja. Saya dan saudara di seluruhnya diberikan grace, anugerah. Tapi perkenanan Tuhan itu khusus, saudara. Khusus bagi orang-orang yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapakah itu? Saya harap Tuhan menjumpai, Tuhan melihat kehidupanmu yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah di momen Paskah ini kita bisa menerima hal yang baru dari Tuhan. Untuk kita bisa merasakan benar-benar kasih Tuhan yang luar biasa itu. Kita benar-benar mengalami kasih yang tanpa batas itu. Sehingga pembaruan hidup terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga langkah-langkah hidup kita menjadi langkah-langkah yang produktif. Menjadi langkah-langkah yang memberkati, yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Alami itu dalam hidup saudara. Alami dalam setiap panggilan hidupmu. Supaya apa saudara? Nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Tuhan memberkati kita. Biarlah momen ini menjadi momen yang luar biasa, menjadi titik awal kita masih maju untuk bergerak untuk lebih lagi, lebih maksimal di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang salah, tinggalkan itu. Ada hal-hal yang mungkin kurang akurat di waktu-waktu yang lalu. Sekarang saatnya kita mengambil langkah yang terbaik, memperbarui seluruh kehidupan kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Tinggalkan hal yang tidak berkenan untuk supaya kita semakin menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus di Jumat ini di dalam ibadah memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan di tahun 2021 ini ada sesuatu hal yang berbeda karena kita sedang menghadapi pandemi yang sedang terjadi. Tapi ingat bahwa semuanya telah selesai di atas kayu salib. Meskipun hal ini atau pandemi ini belum selesai, tetapi kita percaya pasti ada kekuatan Tuhan, pasti ada mukjizat Tuhan, pasti ada kesehatan, pasti ada jalan keluar bagi setiap persoalan dan juga bagi setiap tantangan yang Anda hadapi. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
beberapa ayat atau bagian yang perlu kita perhatikan yang akan saya sharingkan di dalam Matius pasal yang ke-26 mulai. Di situ dikatakan dalam ayat-ayat pertama atau pasal 26 ini bagaimana bahwa ada sebuah rencana untuk membunuh Tuhan Yesus, dan di situ dikatakan ayat yang kedua dari pasal ke-26, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan, ya. Dan beberapa imam lalu dengan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, mereka merundingkan untuk merencanakan pembunuhan atau menangkap Tuhan Yesus Kristus. Dan ada pengurapan oleh seorang wanita, di situ dikatakan dalam pasal yang ke-26. Lalu ada pengkhianatan Yudas, dan dikatakan di ayat yang ke-17 Bapak Ibu dari pasal 26 Matius atau kitab Matius, dikatakan bagaimana murid-muridnya mulai mempersiapkan untuk diadakannya perjamuan itu, ya, sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan. Dan ayat yang ke-20 pasal 26 dari Matius dikatakan setelah hari malam Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Lalu ayat yang ke-24 dikatakan bahwa celakalah orang yang menyerahkannya atau yang mengkhianati, yaitu dikatakan di situ ayat yang ke-25, Yudas berkata, bukan aku ya Rabi, engkau telah mengatakannya, kata Tuhan Yesus. Lalu dikatakan ayat yang ke-26 mulai dikatakan mulai di dalam perjamuan yang terakhir atau perjamuan kudus tersebut, yaitu Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, ya. Lalu ayat yang ke-27 dilanjutkan, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, itulah makanya dikatakan bahwa dari situ maka ada sesuatu hal bahwa Tuhan mengatakan inilah perjamuan yang terakhir karena Tuhan Yesus mau diserahkan di atas kayu salib, dan dikatakan inilah perjanjian, inilah suatu berkat anugerah. Dan kita percaya pada waktu Yesus disalibkan dia berkata telah selesai atau sudah selesai, ya. Semuanya sudah selesai. Meskipun perjalanan kehidupan kita tetap berjalan saat ini dengan segala tantangan, dengan segala berbagai masalah pencobaan yang sedang terjadi, dengan pergumulan-pergumulan yang sedang ada, tetapi tetap percaya sudah selesai. Karena Tuhan menjanjikan, Tuhan berjanji bahwa pasti Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan itu sangat sempurna dalam setiap kehidupan kita. Karena itu untuk memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, saat ini kita menghadapi dalam perjamuan kudus ini. Mari Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan pengganti dari roti yang seperti kami bawa ini, mungkin Anda sulit, tapi Anda mungkin ada roti-roti yang mungkin mulai Anda sudah persiapkan. Mari pergunakan itu sebagai sebuah sarana. Dikatakan inilah tubuhku. Lalu anggur perjamuan, di mana Anda yang mungkin sudah persiapkan penggantinya dari anggur perjamuan seperti yang kami sudah persiapkan saat ini, mungkin Anda bisa mempersiapkannya, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ingat, sudah selesai. Amin. Kita percaya, kita beriman, segala persoalan, tantangan, pandemi semua yang sedang terjadi saat ini dengan segala efeknya, dengan segala dampaknya, dengan segala kompleksnya yang terjadi, sudah selesai. Artinya Tuhan berikan kekuatan buat kita semua. Tuhan berikan mujizat, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka, Anda mungkin yang saat ini sakit, Anda yang mungkin menghadapi pergumulan persoalan yang ada, sudah selesai. Percaya, Tuhan karuniakan yang luar biasa. Ayat yang saya terima Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Puji nama Tuhan. Tuhan selalu memberikan kekuatan buat kehidupan kita. Mari serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari datang kepada Dia. Mari gunakan kesempatan ini. Mungkin kesempatan ini sesuatu hal yang sangat berbeda. Biasanya kita berkumpul bersama-sama, tetapi saat ini Anda berkumpul mungkin dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga yang ada.
Mungkin juga Anda dalam satu keadaan yang tidak baik secara fisik, atau mungkin secara perekonomian, mungkin secara apapun juga. Mungkin bahkan secara roh Anda sedang mulai mundur, mulai goyah, mulai meragukan janji-janji Tuhan. Mari ingat akan pengorbanannya di atas kayu salib. Mari ingat bagaimana Yesus menyerahkan kehidupannya, dirinya, untuk menjadi tebusan buat dosa-dosa, kejahatan, segala yang manusia harus tanggung di dunia ini. Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib dan semuanya sudah selesai. Ada sebuah janji, setiap masalah, setiap tantangan, setiap pergumulan Anda pasti selesai karena Tuhan sudah menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari bawa hidupmu kepada Dia. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kita makan di dalam tubuh dan darah Yesus, kita akan mengambil bagian di dalamnya. Biarlah ini bukan menjadi sesuatu hanya ritual yang rutinitas yang kita lakukan setiap tahun, mungkin di hari Jumat, di peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Tetapi biarlah ada satu momen yang menjadi momentum ilahi di dalam kehidupan Anda untuk mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Bapa yang baik di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur bahwa kami boleh berada di satu masa-masa pandemi di mana kami sudah 1 tahun melewatinya ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada perkara-perkara yang Tuhan akan terus kerjakan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, gereja demi gereja, dan juga setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini. Biarlah kami boleh masuk dalam rencana-Mu, kami masuk dalam rancangan-Mu, sehingga kami tidak terhilang, tetapi kami masuk dalam rencana yang besar, kami masuk dalam rancangan Tuhan yang dahsyat buat setiap kehidupan kami semua. Dan kami akan menikmati bagaimana dahsyatnya Allah Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang berperkara dalam setiap kehidupan kami semua. Dan sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Kami akan makan dan minum, dan kami percaya Engkau layakkan kami dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh menerima berkat yang besar dari perjamuan kudus ini. Kami manunggal di dalam tubuh dan darah Kristus, dan kami bersama-sama hidup di dalam Engkau ya Tuhan, karena Engkau ada di dalam kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, dengarkan firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dikatakan Tuhan Yesus mengatakan, ambillah, makanlah, dan peringati akan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah pada waktu engkau memakannya, maka akan ada satu persekutuan di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Rasakan Bapak Ibu, kalau Anda benar-benar berdoa dengan sungguh dalam perjamuan kudus ini, mulai rasakan bagaimana hadirat Tuhan, bagaimana rasakan jamahan Tuhan, bagaimana rasakan ada satu kekuatan yang baru, ada satu hal-hal ilahi yang mulai muncul dalam hidup Anda. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan yang berisikan air anggur atau apapun yang sudah Anda persiapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur ya Yesus. Syukur ini semua oleh karena anugerah-Mu. Ini semua hanya Engkau Tuhan yang bisa perbuat dalam kehidupan kami, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan, inilah darahku, yaitu darah perjanjian, di mana perjanjian Tuhan tidak akan pernah teringkari, tidak akan pernah terabaikan. Karena ini adalah perjanjian anugerah. Ini adalah perjanjian keselamatan buat kehidupan kita semua. Dan percaya bahwa ada kekuatan baru. Pada waktu darahnya, yaitu anggur ini masuk, atau apapun media yang Anda pergunakan masuk dalam tubuhmu, percaya ada kekuatan ilahi, ada kuasa Tuhan yang mulai mengalir dalam hidup Anda. Dan Anda hidup oleh karena kuat kuasanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengarkan firman Tuhan, inilah tubuh, inilah darahku.
darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah, ingatlah, dan biarlah semuanya mendatangkan satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan berkata, bukankah pada waktu engkau meminumnya, maka akan ada satu persekutuan dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur dengan sebuah pujian. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh, meskipun engkau ada di rumah. Mari ambil waktu ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya, bersama-sama dengan kami. Mari Bapak Ibu, mungkin engkau hanya ada memandang di layar, tetapi mari hadirat Tuhan. Tuhan hadir di mana engkau ada. Terima kasih Bapak. Yes Lord, amin. Engkau bukan Tuhan pembohong, kok Allah yang nyata. Yes, ya Tuhan, kau tidak pernah lepaskan kami Tuhan. Amin. Syukur. Kepada Tuhan Yesus yang sudah mati, yang sudah menebus dosa-dosamu, kejahatan semua yang harus engkau tanggung. Ya, amin. Mulai bangkit, ya, percaya, ya, harapanmu saat ini, yes, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yes, amin. Ingat nama Dia, yaitu Yesus Kristus Sang Mesias Juru Selamatnya. Percaya, maka akan ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidupmu saat ini. Percaya dengan sungguh. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, mari belajar fokus kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Kau pegang. Haleluya. Syukur. Dalam Oh, amin. darah salibmu Haleluya. terus hidup. Haleluya. Nama Yesus. berkuasa. Ya, amin. Percaya saat ini, bangkitkan imanmu kepada Yesus. Amin. Ya. Di dalam Amin. Amin. Haleluya. hanya Kau Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Percaya ku amankan. Haleluya. Haleluya. Musik akan pelan-pelan dengan singernya akan menyanyikan pelan-pelan harapanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang ada di rumah ataupun yang ada di mana saja, yang kau sedang mengikuti ibadah online ini, mari arahkan imanmu kepada Dia. Mari taruh harapanmu kepada Dia, yaitu Yesus namanya. Apapun yang sedang Anda hadapi saat ini, jika ada sebuah pergumulan, ada satu tantangan, ada satu pokok-pokok doa yang ingin Anda naikkan di hadapan Tuhan bersama-sama dengan kami, mari taruh tangan kananmu di dada, angkat tangan kirimu di hadapan Tuhan. Bila kuasa Tuhan mulai mengalir dalam hidup Anda, kita terpisah dengan jarak, kita terpisah dengan semua yang ada. Tetapi Tuhan hadir, Tuhan ada saat ini dengan Anda. Hadiratnya nyata dengan Anda saat ini. Percaya Dia menjamah, percaya Dia menjamah, percaya. Ya Tuhan, mujizat-Mu mengalir saat ini Tuhan. Pemulihan mengalir saat ini ya Bapa. Hadirat-Mu membebaskan, hadirat-Mu melegakan, hadirat-Mu memuaskan di
Yesus Kristus ya Bapa. Rumah tangga yang mulai retak Tuhan, Tuhan jawab, Tuhan pulihkan. Ada satu kasih yang mengasihi, ada kasih yang mengampuni satu dengan yang lainnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu mengalir saat ini ya Bapa. Kuasa-Mu menjamah suami istri, kuasa-Mu menjamah setiap anak-anak. Jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, taat kepada orang tua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Syukur Bapa Yesus. Amin. Haleluya. Mari bangkitkan imanmu, ada harapan baru. Ada harapan baru ya. Karena Dia telah mati buat engkau dan saya. Ada harapan baru. Percaya saat ini. Hancurkan segala kekhawatiran, hancurkan segala ketakutan. Haleluya. Tuhan lawa, Tuhan jawab, dan kuasa-Mu mengalir dimanapun mereka berada Tuhan. Di Jakarta, di Bekasi, di Bogor, di daerah-daerah lainnya di Jawa, dimanapun di luar pulau juga Tuhan, di luar negeri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir setiap pribadi atas pribadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya nama-Mu Yesus, karena hanya nama-Mu Yesus. Yes Lord. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar kesaksian-kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena karya-Mu, karena kuasa-Mu yang bekerja, karena hadirat-Mu Tuhan, yang membawa sukacita dan damai sejahtera, yang membawa kelepasan. Haleluya. Mulai bekerja dengan aliran-aliran kuasa-Mu mengalir. Mari bertindak dengan iman. Mari tindak dengan iman. Mari bertindak dengan iman. Mari ingat janji-janji Tuhan. Mari bertindak dengan iman. Katakan kata-kata iman. Mungkin untuk sakit penyakitmu, mungkin untuk segala persoalanmu saat ini, mari katakan dengan iman. Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan hal yang baru untuk pekerjaan, untuk perekonomianmu dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami di hadapan-Mu Tuhan yang Kau sudah tebus. Dan kami tidak akan pernah sia-siakan hidup kami menjadi hamba-hamba kelaliman. Tetapi kami mau menjadi hamba-hamba senjata-senjata kebenaran Tuhan. Karena kami mau bangkit di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Engkau ya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Saya percaya dimanapun Anda berada, pasti lawatan Tuhan mengalir dalam hidup Anda. Amin. Karena itu terus tetap dekat dengan Tuhan. Anda terus hidup bergaul intim di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita akan bersama-sama akan masuk dalam sebuah perjalanan iman, kehidupan yang lebih sungguh-sungguh lagi. Mungkin kemarin sudah sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Kemarin kurang sungguh-sungguh lagi. Amin. Jangan lemah, jangan lelah, dan terus ambil bagianmu untuk mengiring Tuhan dengan lebih setia lagi. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita akan nyanyi bersama-sama Kasih Allah Tak Berkesudahan. Setiap hari rahmat-Nya
Nama Tuhan, kita sudah sampai di akhir. Mari kita akan bersama-sama ada di dalam doa berkat atau doa penutup. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh berada dalam satu kehidupan, boleh diberkati dalam kerohanian iman kami, dalam memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus dalam sebuah ibadah yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya pujian, penyembahan dan juga firman Tuhan serta perjamuan kudus yang sudah kami boleh mengambil bagian semuanya di dalamnya akan menjadi satu bagian dalam kehidupan kerohanian kami, menjadi berkat yang luar biasa, menjadi berkat yang dahsyat untuk kami terus boleh menjalani kehidupan di masa-masa ini. Apapun yang kami sedang alami saat ini, kami tetap percaya bahwa Engkau sudah menyelesaikan segalanya buat kami. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan dan juga seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan yang menyaksikan, yang ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai setiap kehidupan mereka. Kami serahkan bangsa kami tetap percaya Tuhan akan selesaikan semua pandemi-pandemi yang sedang terjadi saat ini. Dan kami percaya ada kesembuhan demi kesembuhan, ada satu kesaksian demi kesaksian, ada satu pembelaan Tuhan yang ada di tengah-tengah setiap kehidupan kami semua seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, memberkati mereka kekuatan kesehatan yang baru dalam setiap rumah tangga mereka. Tuhan terus akan berkarya dengan dahsyat dan memberkati setiap kehidupan mereka semua. Mari jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan imanmu kepada Tuhan, karena dari sana sumber berkat dalam kehidupan kita semua. Karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib membawa engkau tetap setia, lebih mengasihi Dia mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bersama-sama di dalam berkat Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita semua, dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless all. Kami ucapkan penuhi